Shalom saudara, hari ini saya bersama Oma Adeline yang mempunyai kasih Tuhan melalui Rumah Roti Adeline. Saya mau bincang-bincang dulu sebentar. Shalom Oma. Shalom. Selamat sore. Ya, Oma, saya mau tanya, bagaimana kok bisa tiba-tiba terbersit sama Oma itu bikin suatu penampungan ya, kalau dibilang penampungan ya enggak juga ya, tetapi ada suatu tempat panti jompo ya, dimana Oma di sini punya hati untuk mereka. Kok terbesit membentuk atau memberi nama Rumah Roti? Itu idenya dari mana, asalnya dari mana? Silakan Oma, sekedar saja. Ya, sebetulnya nggak pernah mimpi, nggak pernah terbayang akan jadi begini banyaknya gitu kan. Rumah Roti, filosofi saya itu tubuh Kristus yang terpecah. Ya. Jadi saya juga kepingin gitu, walaupun mungkin saya nggak seperti Kristus, tapi saya pengen menikmati yang namanya bagaimana terpecah, bagaimana berbagi dalam kekurangan. Jadi saya dengan anak-anak doa, awalnya kami kasih nama Blessing, tapi anak saya yang sudah dipanggil Tuhan bilang, Mama kenapa nggak Rumah Roti aja? Ya, dimulai dari itu, dan dia minta nama saya jangan diganti, jadi Rumah Roti Adeline. Tetap ya, jadi memang aslinya namanya tetap Adeline aslinya. Nama saya Adeline Nelly. Adeline Nelly ya. Bukan nenek-nenek lincah ya. Intermisu supaya Oma nggak tegang ya. Tahun berapa tepatnya Oma ini didirikan? Kami awal pelayanan tahunnya waktu ada Krismon, Bu. Oh, pas ada Krismon tahun lalu ya, berapa tahun yang lalu ya? Atau iya, tahun 90. Oh, 90-an ya. 98. Iya. Jadi mulai dari itu memang biasanya nggak punya apa-apa, tapi waktu saya lihat banyak orang lapar, bagaimana caranya ya, sebulan itu saya masuk di satu gereja itu bagi-bagi makanan. Saya bilang, Pak, saya nggak punya apa-apa, tapi saya mau tenaga saya mau bantuin masak, saya bilang, karena saya lihat Pak Pendeta ini masak sendirian. Jadi saya bantuin gitu. Jadi ada mungkin sebulan kami terus masak sampai dari situ awalnya. Terus saya tinggal di Pademangan kan, daerah di bawah garis merah juga. Di situ saya lihat banyak juga orang-orang yang butuh. Ya, mulai dari situlah saya lihat ada orang sakit, ada orang lapar. Saya nggak punya apa-apa, jadi saya mulai kumpulin barang bekas. Saya juga ngontrak waktu itu kan, suami saya single parent, sudah 34 tahun. 34 tahun ya. Saya mulai itu terus saya kumpulkan dari barang-barang itulah saya bisa berbagi dengan mereka. Akhirnya saya ngojek. Oh, Oma pernah ngojek juga? Luar biasa ya. Ngojek untuk seseorang atau untuk masyarakat, untuk teman-teman yang notabene mereka di garis kemiskinan ya. Mereka juga rata-rata orang-orang yang di jalan gitu ya, Oma ya. Iya, makanya saya dulu bukan pernah sering sih ikut ibadah di tempatnya Bapak. Iya. Karena saya pelayanan di Senen. Iya. Di bawah di belakang Istiqlal itu kan. Iya. Di situ kan. Dengan Pak Junaidi Salat ya, almarhum ya. Saya ke situ, jadi dari situ berjalan terus sampai akhirnya ternyata mungkin kalau saya bilang kalau mau diproses, akhirnya sampai hari ini saya pun nggak pernah mimpi gitu. Iya. Jadi ada mereka begini banyak. Saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih, Tuhan percayakan karena kami Tuhan berikan. Ini jiwa-jiwa yang dipercayakan ya. Ini rata-rata mereka dari usia berapa ini yang ada di sini? Dari yang paling kecil sebetulnya yang ada bayi di sini, ada. Bayi sampai ada usia 78, 80 ya. 80 ya paling tua. Dan 5 tahun di tempat ini kami sudah 32 orang yang kami layani pulang ke rumah Bapak. Pulang ke rumah Bapak di surga. Iya, jadi saya bilang disinilah shelter terakhir. Mungkin dulu hidup kita kacau, kita nggak dekat sama Tuhan walaupun kita Kristen. Mungkin di sini kita lebih
lebih sungguh-sungguh, karena pagi sore yang hanya didengar pujian firman, pujian firman. Walaupun mereka sebagian nggak ngerti, nggak nangkep ya, tapi yang penting dengar. Saya Roh Kudus pasti akan. Itu Roh Kudus yang menerjemahkan. Baik Oma, terima kasih banyak buat informasinya hari ini. Satu waktu nanti ya kita atur lagi waktu untuk jumpa di sini kembali bersama tim Junaidi Salat Ministry yang hari ini berkesempatan hadir bersama. Tidak banyak yang kami bisa bawa. Ini pun juga berkat kasih kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang senantiasa punya hati misi untuk jiwa-jiwa yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan, mari kita kembangkan terus misi visi Tuhan. Baik Oma, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya Oma. Shalom. Kita lihat kamar-kamar mereka yuk ya. Nah ini salah satu kamar-kamar mereka, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kamar 8 tempat tidur. Ini laki-laki, perempuan dipisah ya Pak? Iya Pak. Sini perempuan. Tapi cukup besar juga ya, satu tempat tidur ini 1 atau 2? Kalau 2 nanti pada jatuh. Pernah rame ya, aja tak sini juga. Penting dikasih apa? Iya. Sama kan? Sama. Ayo kamu makan ke sana. Dikasih ini teteh. Jadi kalau rame Bu, yang lagi banyak, kita pesan satu live. Kebetulan kan yang ini sudah kenal. Oke. Bapak sebagai apa di sini Pak? Saya sebagai pekerja aja. Sebagai Kerja tim mendampingi Ibu Adeline ya. Ya, berapa jumlah ini? Kalau keseluruhan semua kan ada anak-anak, ada bayi, ada pasien, ada pengurus. Sekitar 60 berikut pengerjanya. Ya. Sejak tahun berapa Pak di sini dia? Kalau di sini hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Tapi kalau rumah roti ada ini kan Oma kan dulu kan suka keliling juga daerah Senen, Kepulauan Banten, Pustakaan Tinggi. Nah dia suka jalan bagi-bagi makanan, bagi-bagi roti, bagi-bagi air 2 gelas. Makanya namanya roti ya. Dulu sih udah pernah banyak berganti nama, cuman Oma doa katanya dapatnya begitu. Jadi kita memang ya memberkati, sekalipun nggak ada donatur tetap, tapi kita kasih. Tapi tetap saja donatur kita pertama dari Tuhan Yesus ya. Dan kebetulan Oma Adeline ini juga salah satu dulu ikut almarhum Bapak Junaidi Salat. Mereka waktu kita mengadakan di daerah Istiqlal, di daerah pokoknya dulu berapa puluh tahun yang lalu memang sering di situ. Ya kami bersyukur kami bisa ada kembali di sini di Rumah Roti Adeline, dan puji Tuhan semua yang diayomi, dibimbing oleh Ibu Adeline dan rekan-rekan ini dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Ebit, bukan Ebit GAD. Bapak Ebit yang Tuhan taruhkan hatinya untuk punya kasih kepada mereka ya. Saudara dukung terus di dalam doa supaya Rumah Roti Adeline ini Tuhan kirimkan juga orang-orang yang punya hati misi ya. Misi supaya Injil terus diberitakan. Amin. Mereka kalau pulang ke rumah Bapa di surga sudah terima Yesus pastinya. Lanjutkan perjuangan kita semua, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan